Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Reni Tania, SPD MA. Dalam hal ini saya akan mengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Sebelumnya, Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan kata-kata bisnis internasional ya. Nah, bisnis internasional sendiri ini merupakan kegiatan bisnis dengan aktivitas yang melintasi batas suatu negara ya. Nah, pihak-pihak yang bertransaksi ini dapat dari sisi individu, perusahaan, kemudian kelompok perusahaan, badan pemerintah, dan lain sebagainya. Baik individu dengan individu, individu dengan pemerintah, individu dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh dari kegiatan bisnis internasional, contoh sederhana saja ya, misalnya kita membeli bahan baku dari suatu negara untuk diproses di negara lain, atau membeli barang dari suatu negara untuk dijual di negara lain, atau membeli barang dari suatu negara untuk dijual ke negara lain. Bahkan bisa dengan membeli barang dari membangun pabrik di suatu negara untuk menghasilkan barang yang nantinya akan dijual di negara tersebut maupun di negara yang lain. Nah, contoh lain lagi, memproduksi maupun membeli barang ataupun bahan baku dari negara sendiri untuk dijual ke negara lain. Bukan hanya dari sisi perdagangan internasional, nah bisnis internasional juga bisa dari sisi meminjam dana dari bank negara lain untuk membiayai investasi atau operasi di negara sendiri ataupun di negara lain. Kita pinjam utang ya, pinjam uang ke luar negeri, pinjam utangan ke luar negeri untuk memodali bisnis yang ada di dalam negeri. Nah, itu pun termasuk ke dalam bisnis internasional. Nah, sebagai disiplin ilmu, bisnis internasional ini merupakan ilmu yang baru ya, namun ini sifatnya bersifat dinamis. Nah, oleh karena itu berbagai istilah muncul dalam istilah untuk memaknai bisnis internasional itu seperti apa sih? Nah, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Apa itu bisnis internasional? Nah, ada berbagai pengertian ya. Nah, bisnis internasional itu terdiri dari transaksi yang dirancang dan dilakukan lintas batas nasional untuk memenuhi tujuan individu, perusahaan, dan organisasi. Nah, bisnis internasional dimaknai sebagai bisnis yang tadi sudah disampaikan, dia akan melewati batas-batas wilayah suatu negara. Nah, transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain ini kadang sering juga disebut sebagai bisnis internasional ataupun international trade. Tapi dalam kenyataannya tidak hanya dari sisi perdagangan, investasi, peminjaman dana, dan lain sebagainya pun itu dimasukkan ke dalam kategori bisnis internasional. Nah, di lain pihak, transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dengan suatu negara, dengan perusahaan lain ataupun individu di negara lain, atau disebut juga dengan international marketing. Nah, pemasaran internasional inilah yang juga biasanya diartikan sebagai bisnis internasional. Jadi pemahamannya itu cukup luas, bukan hanya dari sisi perdagangan, sisi investasi, marketing pun bisa disebut ke dalam bisnis internasional. Baik, pengertian atau definisi bisnis internasional ini dari berbagai ahli ya. Nanti kita simpulkan bisnis internasional itu apa kesimpulannya ya. Yang pertama adalah menurut Ball dan kawan-kawan tahun 2006. Nah, menurut
Bal dan kawan-kawan bahwa bisnis internasional ini merupakan kegiatan bisnis yang melampaui atau melewati batas wilayah suatu negara. Di sana mencangkup perdagangan internasional, baik itu manufaktur, kegiatan jasa seperti transportasi, pariwisata, perbankan, iklan, komunikasi massa, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan bisnis internasional. Nah, kemudian menurut Charles tahun 2008 bahwa bisnis internasional ini akan melibatkan perusahaan dalam perdagangan internasional maupun investasi internasional. Jadi cakupannya bukan hanya perdagangan, di sini juga investasi. Dan yang ketiga adalah menurut Daniel. Kalau menurut Daniel bahwa semua transaksi komersil baik oleh swasta maupun pemerintah yang terjadi di antara dua negara atau lebih. Nah, ini disebut juga dengan bisnis internasional. Jadi semua transaksi yang bersifat komersil disebut dengan bisnis internasional. Oke, baik. Definisi selanjutnya adalah menurut Howard, eh, beliau mendefinisikan bahwa semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang atau jasa dalam kehidupan sehari-hari, nah tujuan dari semuanya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, intinya untuk memperoleh keuntungan. Dan orang yang menjalankan kegiatan bisnis ini disebut juga sebagai entrepreneur. Nah, kemudian menurut Gross dan kawan-kawan, bisnis internasional ini merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Dan terakhir, menurut Musliman dan Jackson, bahwa bisnis internasional ini merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan ekonomi masyarakat maupun perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa bisnis. Oke, baik. Dari definisi yang tadi kita apa kita lihat, nah bahwa bisnis internasional ini pertama memang melewati batas wilayah suatu negara. Yang kedua, definisi dari bisnis internasional itu tidak hanya mencangkup dari perdagangan internasional yang terdiri dari barang-barang jadi, kemudian bahan baku. Bisnis internasional juga menyangkut eh, perdagangan untuk barang jasa seperti pariwisata, iklan, konstruksi, kemudian komunikasi massa dan lain sebagainya. Nah, salah satu definisi tadi sebagai aktivitas yang melintasi batas wilayah suatu negara ini juga dapat dibedakan pengertian dengan bisnis luar negeri. Nah, bisnis luar negeri ini kegiatan bisnis oleh suatu perusahaan di dalam suatu negara di luar negaranya sendiri. Jadi dia mendirikan usaha di luar negeri gitu ya. Nah, misalnya warga negara Indonesia yang memiliki visa izin tinggal permanen di luar negeri, misalnya di Australia, dan mencari nafkah dengan membuka restoran misalnya di Sydney. Nah, ini adalah contoh dari bisnis luar negeri. Nah, sedangkan bisnis domestik ini didefinisikan sebagai kegiatan bisnis di antara para pelaku bisnis di dalam wilayah suatu negara. Jadi bisa dibedakan ya bahwa bisnis internasional bisa juga disebut dengan bisnis di luar negeri gitu ya. Seorang warga negara Indonesia yang dia sudah mendapatkan visa untuk menetap di luar negeri, dia membuka restoran. Ini juga bisa dikategorikan sebagai bisnis internasional. Nah, suatu perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis internasional ini dikenal juga sebagai perusahaan internasional. Nah, ini bisa dibedakan
dalam perusahaan internasional yang beroperasi di beberapa negara saja ataupun di perusahaan yang memang dia beroperasi di berbagai negara, multinational company atau multinational enterprise. Nah, yang ini merupakan perusahaan internasional yang dia beroperasi di banyak negara. Terdapat juga banyak istilah lain ya untuk perusahaan multinasional ini ya. Dia bisa melakukan operasi di banyak negara di dunia dengan kantor pusatnya tidak hanya di negara asal perusahaan, juga di negara manapun yang memang dipandang oleh perusahaan sebagai lokasi atau lokasi yang strategis sebagai kantor pusat ya. Nah, ini dikategorikan sebagai bisnis internasional. Kita lanjut kembali. Adapun kita pentingnya mempelajari bisnis internasional, apa sih? Sebenarnya sih sudah sering ya kita dengar dalam kehidupan sehari-hari bisnis internasional, istilah-istilah dalam bisnis internasional ini ya. Nah, dalam garis besarnya bahwa keterampilan ataupun pengetahuan yang diperlukan untuk pengelolaan bisnis internasional ini sebenarnya sama saja dengan pengelolaan bisnis domestik. Tetapi konsep dasar manajemen bisnis internasional misalnya sama dengan bisnis domestik. Tetapi pasti untuk keberhasilan dalam bisnis internasional akan sangat berbeda dengan bisnis domestik karena kompleksitasnya dari bisnis internasional ini pasti lebih rigid ya dibandingkan dengan bisnis domestik. Nah, ada banyak alasan mengapa sih kita perlu mempelajari bisnis internasional ini. Mungkin yang pertama bagi kita mahasiswa atau bagi para pelaku bisnis maupun baik pelaku bisnis domestik maupun internasional, kemudian pemerintah ya, bahwa pentingnya dari kita mempelajari bisnis internasional ini adalah baik bisnis domestik maupun bisnis internasional ini tidak lepas dari pengaruh berbagai kejadian di dunia, kejadian secara internasional. Nah, maupun pengaruh dari perusahaan-perusahaan internasional. Mau tidak mau, suka tidak suka, bisnis yang ada di domestik pun itu pasti ditunjang oleh dunia internasional. Contohnya saja pembisnis UMKM membuat tempe ataupun tahu. Nah, bahan bakunya itu pasti kita mengimpor dari luar negeri. Nah, kita pasti harus tahu nih gimana sih kenaikan harga kedelai dan lain sebagainya. Nah, itu perlu pemahaman terkait dengan bisnis internasional. Nah, bahwa faktanya hampir semua perusahaan besar itu pasti memiliki kegiatan bisnis internasional akan selalu dipengaruhi ya dengan perkembangan dari ekonomi dunia. Nah, seorang pemimpin perusahaan dia harus tahu keadaan bisnis internasional itu seperti apa, peluang ancaman yang ditimbulkan dunia internasional, baik dari sisi keuangannya, baik dari sisi kehidupan keamanan kenegaraannya dan lain sebagainya. Pengaruh perang yang terjadi di luar negeri juga ternyata berdampak terhadap bahan baku di dalam negeri dan lain sebagainya, apalagi faktor keuangan, harga dolarnya seperti apa. Nah, ini sangat harus diperhatikan. Apalagi sebagai seorang pembisnis untuk memulai suatu investasi pasti harus memperhitungkan bagaimana sih
investasi itu ke depannya akan seperti apa. Apalagi kalau investasinya memang menggunakan dana yang dipinjam dari perbankan. Pasti ini akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional maupun kondisi ekonomi global. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Oke, kita lanjutkan bahwa bentar. Baik, untuk klasifikasi dari bisnis, yang pertama itu manufaktur. Ini adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen yang lain ya, kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya perusahaan yang memproduksi barang fisik ya untuk manufaktur ini seperti mobil ataupun pipa. Kemudian yang kedua, bisnis jasa. Ini adalah bisnis yang menghasilkan barang intangible ya, atau yang tidak berwujud dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atau jasa yang mereka berikan. Contohnya konsultan, psikolog, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pengecer ataupun distributor. Nah, ini adalah pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dengan konsumen. Nah, kebanyakan toko dan distributor ini biasanya berorientasi konsumen ataupun distributor ini adalah sebagai pengecer ya. Baik, klasifikasi bisnis lainnya ada bisnis pertanian dan pertambangan. Ini tentunya dia bisnis yang memproduksi barang-barang mentah ya, seperti tanaman ataupun mineral tambang. Yang kedua, bisnis finansial. Ini bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi ataupun pengelolaan dalam modal ya. Yang ketiga adalah bisnis informasi, adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan penjualan kembali properti intelektual ya. Keempat, berikutnya utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik, air yang biasanya memang didanai oleh pemerintah. Berikutnya bisnis real estate ya, adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, kemudian menyewakan ataupun mengembangkan properti rumah maupun bangunan. Dan yang terakhir adalah bisnis transportasi. Ini bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Adapun kekuatan yang mendasari dari bisnis internasional, yang pertama adalah kekuatan yang berorientasi pada manajemen oriented ya, yang asumsinya atau keyakinannya yang seringkali ini tidak disadari ya. Dalam hal ini ada 3 orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional, yaitu etnosentris, kemudian polisentris, geosentris, yang kemudian diperluas menjadi regiosentris. Oke, orientasi yang pertama adalah yang mendasari adanya bisnis internasional adalah etnosentris. Nah, dalam etnosentris ini dia mengasumsikan atau berkeyakinan bahwa negara asal sendirilah yang unggul. Nah, dalam perusahaan etnosentris, operasi di luar negeri itu dianggap kurang penting dibandingkan domestik, dan terutama dilakukan untuk melempar kelebihan dari produksi domestik. Nah, sebenarnya dalam hal etnosentris ini yang berkeyakinan bahwa di dalam negeri yang lebih unggul, nah otomatis dia akan menutup diri dari adanya
perdagangan luar negeri ataupun menutup diri dari adanya produk luar negeri yang akan masuk ke negara mereka. Sedangkan pada saat kelebihan dari produksi domestiknya ini akan dilempar ke luar negeri. Nah, untuk etnosentris ya. Oke, berikutnya adalah polisentris. Nah, untuk polisentris ini keyakinan yang didasari bahwa setiap negara itu unik dan berbeda. Cara meraih sukses di setiap negara ini akan menyesuaikan diri dengan perbedaan yang unik dari setiap negara. Karena pada intinya setiap negara itu memiliki keuntungan mutlak maupun keuntungan yang bersifat absolut. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Kalau keuntungan mutlak memang dia bisa memproduksi yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain ya. Nah, dalam tahap polisentris ini anak perusahaan akan didirikan di pasar luar negeri. Nah, setiap anak perusahaan bekerja secara independen dan menetapkan tujuan dan rencana dari pemasarannya sendiri. Nah, pemasaran ini akan diorganisasikan dengan dasar negara per negara, dengan setiap negara mempunyai kebijakan pemasaran tersendiri ya, kebijakan pemasaran yang nanti akan menyesuaikan dengan kondisi di negara di mana memang perusahaan dari suatu negara itu didirikan, nanti akan menyesuaikan diri. Oke, baik, orientasi yang ketiga adalah regiosentris ataupun geosentris. Nah, ini perusahaan memandang bahwa wilayah regional dan seluruh dunia itu sebagai suatu pasar dan mencoba untuk mengembangkan strategi pemasaran yang terpadu secara regional ataupun mendunia ya. Nah, regosentris ini merupakan orientasi dari geosentris yang terbatas pada wilayah regional. Nah, artinya manajemen harus mempunyai suatu pandangan dunia ke arah wilayah regional, tapi akan memandang sisa dunia itu dengan orientasi etnosentris bahwa dia adalah yang lebih unggul dibandingkan dengan negara lain, ataupun polisentris, dia akan mendirikan perusahaan di negara-negara yang lain, nah maupun kombinasi dari keduanya. Nah, ini adalah orientasi secara regiosentris. Baik, ada berbagai contoh dari transaksi bisnis internasional ya. Yang pertama adalah international trade atau perdagangan internasional. Nah, dalam hal perdagangan internasional ini merupakan transaksi antar negara yang biasanya dilakukan dengan cara tradisional, misalnya ekspor impor ya. Dengan adanya transaksi ekspor impor ini akan timbul nantinya neraca perdagangan antar negara ataupun balance of trade. Nah, neraca perdagangan ini akan dicatat nanti di dalam neraca pembayaran dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan ini akan menggambarkan gimana sih situasi dari ekspor dan impor suatu negara. Apakah ada defisit ataukah ada surplus dari suatu neraca perdagangan. Nah, suatu negara ini dapat memiliki surplus dalam neraca perdagangan ataupun defisit dalam neraca perdagangan. Nah, dengan adanya neraca perdagangan yang surplus, maka aliran kas masuk ke dalam negara itu akan lebih besar dibandingkan dengan aliran kas keluarnya atau ke negara lain. Ya, istilahnya bahwa kita itu lebih banyak melakukan ekspor ya, sehingga dari luar negeri itu dananya masuk ke dalam negeri kalau surplus dari neraca perdagangan. Sebaliknya, kalau misalnya defisit neraca perdagangan, berarti impornya lebih banyak ke dalam negeri dibandingkan dengan ekspor ke luar negeri. Akibatnya kita harus melakukan pembayaran ke luar negeri sehingga terjadi defisit neraca perdagangan. Nah, besar kecilnya aliran uang kas masuk maupun keluar di negara tersebut
ini juga sering disebut dengan neraca pembayaran atau balance of payment. Jadi ada neraca perdagangan, kemudian ada juga neraca pembayaran. Nah, dalam hal neraca pembayaran yang mengalami surplus, ini sering juga bahwa negara ini akan mengalami pertambahan devisa negara, ya. Berarti devisa negaranya itu akan bertambah. Sebaliknya, kalau kondisinya defisit neraca perdagangan, berarti kita harus mengambil cadangan devisa itu untuk membayar ke luar negeri, sehingga menyebabkan pengurangan dalam devisa negara. Nah, ini international trade atau perdagangan internasional. Oke, selain international trade juga ada international marketing. Nah, pemasaran internasional yang sering disebut juga sebagai bisnis internasional ini merupakan keadaan di mana suatu perusahaan dapat terlibat ya dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain, ataupun masyarakat umum di luar negeri. Nah, transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Dalam hal ini, maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor ya, dengan masuknya langsung dan melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran di negara asing, maka tidak terjadi kegiatan ekspor impor. Nah, produk yang dipasarkan itu tidak saja berupa barang, akan tetapi bisa juga dalam bentuk jasa ya untuk international marketing. Oke, lanjut lagi ke international marketing. Transaksi bisnis internasional semacam ini dapat ditempuh dengan berbagai cara, misalnya dari lisensi, kemudian franchise, kemudian manajemen kontrak, joint venture, multinational corporation, MNC ya. Nah, semua bentuk transaksi internasional tersebut memerlukan transaksi pembayaran yang sering disebut sebagai fee, misalnya atau royalti ya. Nah, dalam hal ini negara atau home country harus membayar, sedangkan pengirim atau host country ini akan memperoleh pembayaran fee tersebut atau fee sharingnya dapat ya dari kita melakukan franchise, lisensi, dan lain sebagainya. Adapun perusahaan yang melakukan bisnis internasional adalah pertama perusahaan multi domestik ya. Dia menjalankan bisnis melalui beberapa unit atau perusahaan lokal yang ada di luar negeri. Yang kedua, sebuah organisasi dengan cabang di banyak negara yang merumuskan strategi bisnisnya sendiri berdasarkan perbedaan dasar yang mereka pahami ya. Berikutnya adalah perusahaan global. Nah, ini adalah organisasi yang berupaya untuk membakukan dan memadukan operasi di seluruh dunia dalam semua bidang yang bersifat fungsional. Dan yang ketiga adalah perusahaan internasional. Ini merujuk kepada perusahaan-perusahaan global maupun perusahaan multi domestik. Oke, bidang kegiatan bisnis internasional pertama adalah lingkungan domestik, termasuk di dalamnya sosioekonomi, sosiokultural, kemudian politik, hukum, pemerintah, persaingan fisik, tenaga kerja, keuangan, dan teknologi. Yang kedua adalah lingkungan luar negeri, sama halnya ya, ada termasuk sosioekonomi, sosiokultural, politik, tenaga kerja, keuangan, teknologi, dan lingkungan ekonomi. Alasan melakukan bisnis internasional. Yang pertama adalah spesialisasi antar bangsa-bangsa. Nah, dalam hubungannya dengan keunggulan atau kekuatan tertentu beserta kelemahannya,
maka suatu negara harus melakukan atau menentukan pilihan strategis untuk memproduksikan suatu komoditas yang memang strategis ya. Satu, memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul atau keunggulan mutlaknya apa. Nah, sehingga dapat menghasilkannya secara lebih efisien dan paling murah di antara negara yang lain. Misalnya kita memproduksi Indonesia memproduksi beras dan kain. Misalnya produksi beras itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan produksi kain. Kain itu bisa didatangkan melalui impor, sedangkan beras itu kita bisa memproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, dengan demikian Indonesia itu harus mengoptimalkan memproduksi beras sehingga bisa diekspor ke Thailand. Dengan kita bisa mengekspor ke Thailand, maka kain dari Thailand itu bisa diimpor ke dalam negeri. Dalam hal ini akan mengurangi biaya dari memproduksi kain dengan kita mengutamakan memproduksi beras. Sehingga Indonesia memang memiliki keunggulan mutlak dengan memproduksi beras ya. Nah, yang kedua, menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan yang paling kecil di antara negara-negara yang lain. Yang ketiga, mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya. Jadi untuk komoditi yang memang kelemahannya tertinggi lebih baik tidak diproduksi dulu ya. Dia akan lebih memproduksi komoditi-komoditi yang memang unggul untuk diproduksi di dalam negeri. Nah, satu ya, yang melatar belakangnya adalah spesialisasi antar bangsa-bangsa. Oke, salah satu keunggulan dari adanya spesialisasi suatu negara adalah keunggulan absolut. Nah, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam memproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Tadi misalnya Indonesia beras ya. Nah, hal ini akan dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut, sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasil yang pada umumnya disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya, misalnya tambang, perkebunan, hutan, pertanian, dan sebagainya. Nah, di samping kondisi alam, keunggulan absolut juga dapat diperoleh dari suatu negara yang dapat memproduksi suatu komoditi itu lebih murah dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, keunggulan semacam ini umumnya tidak akan berlangsung lama karena kemajuan teknologi itu biasanya akan cepat ya untuk dikejar oleh negara yang lain. Nah, sehingga ini dapat mengatasi cara produksi yang lebih efisien dan ongkos yang lebih murah. Nah, ini adalah keunggulan yang bersifat absolut. Jika dia bisa memproduksi lebih banyak dan lebih murah dibandingkan dengan negara yang lain. Oke, berikutnya adalah keunggulan komparatif atau keunggulan berbanding. Nah, konsep dari keunggulan komparatif ini lebih realistis dan banyak terdapat di dalam bisnis internasional. Nah, ini keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain. Nah, bisa dibentuk dengan adanya ongkos atau harga penawaran yang lebih murah, kemudian mutunya yang lebih bagus, kemudian supply-nya yang baik ya, tidak terputus-putus, kemudian stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik, ataupun tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik. Misalnya ada fasilitas latihan maupun transportasi. Nah, suatu negara pada umumnya dia akan mengkonsentrasikan untuk berproduksi dan mengekspor komoditi yang mana memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik, dan kemudian dia akan
mengimpor komoditi yang mana mereka memang tidak memiliki keunggulan komparatif. Dia memproduksi yang memang dia bisa produksi secara maksimal dan dia tidak akan memproduksi apabila dia bisa mendatangkan dari luar negeri dengan biaya yang jauh lebih murah. Seperti itu ya. Konsep tersebut ini dapat kita lihat dengan jelas pada saat kita menelaah neraca perdagangan kita ya, neraca perdagangan Indonesia. Misalnya dari neraca perdagangan itu kita dapat melihat komoditi apa yang kita ekspor yang memiliki keunggulan komparatif bagi Indonesia dan yang kita impor adalah keunggulan komparatif yang memang paling lemah ya, atau keunggulan yang memang kita tidak bisa memproduksi barang tersebut. Jadi kita ekspornya itu lebih banyak pada satu komoditas tertentu dan impornya lebih banyak dari komoditas yang memang tidak dapat kita produksi. Baik, pertimbangan dari pengembangan bisnis, perusahaan yang sudah bergerak di bidang tertentu ya dalam suatu bisnis di dalam negeri biasanya dia ingin mencoba untuk bagaimana sih mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Nah, ini banyak hal yang bisa dipertimbangkan yang memang mendorong suatu perusahaan domestik itu terjun ke bisnis internasional. Misalnya satu, memanfaatkan kapasitas dari mesin yang masih menganggur ya, yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Mesinnya ada misalnya, tetapi dia belum produksi gitu ya, karena memang mungkin pasar di dalam negerinya itu belum ada. Makanya dia akan mencoba nih untuk memproduksikan barang-barang yang bisa diproduksi oleh mesin-mesin yang menganggur tadi. Yang kedua adalah produk tersebut di dalam negeri mungkin sudah mengalami tingkat kejenuhan yang tinggi ya, dan mungkin juga sudah menurun tingkat dari permintaannya di pasarnya sudah terjadi penurunan permintaan. Nah, sedangkan di luar negeri justru permintaannya itu justru lebih banyak. Nah, ini yang mendorong dari seorang pengusaha itu melakukan terjun ke dalam bisnis internasional. Yang berikutnya adalah persaingan yang terjadi di dalam negeri itu justru kadang lebih tajam ya dibandingkan dengan persaingan produk tersebut di luar negeri. Ini jadi pertimbangan ya untuk produsen di dalam negeri itu untuk mengekspor barang atau produk yang dia miliki. Yang berikutnya adalah mengembangkan pasar yang baru di luar negeri. Nah, ini lebih mudah ya ketimbang mengembangkan produk baru di dalam negeri. Jadi mengembangkan pasar aja ke luar negeri dibandingkan membuat produk untuk dipasarkan di dalam negeri. Dan yang terakhir adalah potensi pasar internasional yang pada umumnya jauh lebih luas dibandingkan dengan pasar domestik. Jadi pengusaha ini atau produsen ini bisa menjual barangnya ke berbagai negara yang mendorong dia untuk terjun ke dalam bisnis internasional. Oke, tipe dari bisnis internasional ada ekspor impor atau perdagangan ekspor impor, kemudian investasi luar negeri, lisensi, franchise ya, serta manajemen kontrak. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah perusahaan yang akan memasuki bisnis internasional ini pada umumnya dia akan bertahap ya untuk masuk ke dalam bisnis internasional yang lebih tinggi lagi resikonya. Biasanya dia bertahap dulu dari tahapan pertama misalnya ekspor yang insidental ya, kemudian ekspor yang bersifat aktif, kemudian pembelian atau penjualan lisensi, kemudian franchise, kemudian pemasaran di luar negeri, dan terakhir adalah produksi dan pemasaran langsung di luar negeri. Nah, kita lihat ekspor insidental ya. Nah, dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, ini suatu perusahaan umumnya dimulai dengan dia terlibat dulu awalan
sedikit gitu ya, misalnya ada kunjungan orang asing ke dalam negeri, kemudian dia tertarik dengan membeli produk kita misalnya. Nah, akhirnya kan kita eh, orang asing itu membeli barang domestik tersebut atau kita mengirim barang tersebut ke luar negeri ya kepada wisatawan misalnya yang memang membeli produk kita. Nah, ekspor insidental ya. Kemudian lanjut ke ekspor yang bersifat aktif ya. Nah, sudah melalui dengan ekspor insidental tersebut berkembang kepada ekspor hubungan bisnis yang rutin, kontinu, kemudian transaksinya semakin lama semakin banyak, semakin aktif ya. Kemudian transaksi bisnisnya juga ditandai dengan hubungan yang semakin berkembang baik dari jenis komoditas yang diperdagangkan dan lain sebagainya, aktif aja. Jadi secara kontinu, secara terus menerus terjadi pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri atau terjadinya ekspor yang bersifat ekspor aktif. Oke. Tadi sudah ekspor insidental, kemudian ekspor aktif, berikutnya adalah penjualan lisensi. Nah, tahap berikutnya adalah negara pendatang ini menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Nah, dalam tahap yang dijual, kalau dalam lisensi itu hanya merek atau lisensinya saja, sehingga negara penerima ini dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasarannya, proses produksinya, bahan baku, bahkan peralatannya. Nah, untuk keperluan lisensi, biasanya perusahaan dan negara penerima itu akan membayar fee ya, fee pembayaran atas lisensi kepada perusahaan asing tersebut yang melakukan penjualan lisensi. Kemudian setelah lisensi adalah franchise ya, Pizza Hut, McD dan lain sebagainya. Nah, tahap berikutnya ini tahap yang lebih aktif lagi. Perusahaan suatu negara dia tidak hanya menjual merek dagangnya, tetapi lengkap dengan segala atribut termasuk peralatan, proses produksi, kemudian resepnya seperti apa, mutunya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, bentuk pelayanannya itu harus seperti apa. Nah, ini disebut dengan franchise ya. Nah, dalam bentuk franchise ini, perusahaan yang menerima itu disebut franchise, sedangkan perusahaan pemberi itu disebut franchisor. Nah, bentuk ini pada umumnya berhasil bagi jenis usaha tertentu banyak ya di kita. Makanan, kemudian restoran, supermarket, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya sudah kepada tahapan bisnis internasional yang memang sudah cukup ini ya, cukup aktif dan memang tingkat resikonya juga sudah cukup tinggi. Oke, bisnis internasional ini tidak akan lepas dari adanya istilah globalisasi ya. Nah, globalisasi ini merupakan pergeseran keadaan ya menuju perekonomian dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung satu dengan yang lain. Jadi antara satu negara dengan negara lain ini sudah tidak ada batasan lagi ya. Yang dari luar negeri bisa ke dalam, yang dari dalam negeri bisa keluar negeri. Ini adanya globalisasi. Nah, di antara beberapa pergeseran yang utama dalam globalisasi adalah pergeseran dalam globalisasi pasar dan globalisasi produk. Nah, globalisasi pasar sendiri ini penyatuan pasar yang sebelumnya berbeda dan terpisah satu dengan yang lain menjadi satu pasar global yang sangat besar. Nah, sehingga di sini akan hilang adanya penghalang atau batasan dalam melakukan perdagangan antar negara. Sudah pasar bebas, sudah tidak ada lagi batasan kuota, tarif dan lain sebagainya. Nah, di sini dicontohkan Citibank kartu kredit Citibank, kemudian Coca-Cola, Sony,
aluminium, minyak, dan lain sebagainya yang sudah masuk ke dalam globalisasi pasar. Tidak ada batasan lagi ya untuk kegiatan perdagangan luar negerinya. Nah, kemudian pendorong globalisasi, menurunnya batasan atau penghalang kebebasan dari mengalirnya barang dan jasa serta modal yang terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Kemudian perubahan teknologi khususnya dalam komunikasi, kemudian proses penyampaian informasi dan teknologi yang berkembang, teknologi transportasi dan lain sebagainya. Kemudian anti globalisasi di sini karena tidak ada pembatasan yang membolehkan perusahaan memindahkan fasilitas produksi ke negara yang gaji atau upah buruhnya lebih rendah, ini mendorong perusahaan dari negara maju memindahkan fasilitas produksinya ke negara berkembang yang peraturan dalam melindungi buruh dan lingkungannya itu masih lemah ya, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran. Nah, berikutnya adalah yang pro globalisasi. Nah, ini keuntungan melebihi biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini perdagangan bebas membuat negara akan menspesialisasikan membuat barang dan jasa yang lebih efisien dan mengimpor barang atau jasa yang kurang efisien diproduksi. Jadi ini sudah berlaku ya keadaan keuntungan yang bersifat atau keunggulan yang bersifat komparatif. Jadi keunggulan komparatif, kemudian keunggulan absolut ini sudah diterapkan. Jadi lebih baik memproduksi barang-barang yang memang produksinya itu bisa tinggi dengan efisiensi yang tinggi dibandingkan memproduksi barang-barang yang sebenarnya bisa didatangkan atau diimpor dari luar negeri dibandingkan diproduksi di dalam negeri dengan biaya yang cukup besar. Nah, di sini kemudian perusahaan global juga berusaha untuk mencapai skala ekonomi. Nah, skala ekonomi melalui integrasi global bidang-bidang yang bersifat nasional. Skala ekonomi adalah bagaimana suatu perusahaan ini bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak tetapi biaya yang lebih sedikit atau biaya yang lebih rendah. Nah, skala ekonomi ini bisa diperoleh karena satu, misalnya teknologi yang sudah canggih, kedua, kebijakan pemerintah ataupun pembelian barang dalam jumlah yang banyak sehingga biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan membeli barang dalam jumlah yang sedikit. Nah, ini skala ekonomi di mana dia bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak tetapi uang yang dikeluarkan itu lebih sedikit sehingga bisa lebih efisien. Nah, perusahaan global juga berusaha untuk tanggap terhadap perbedaan lingkungan lokal atau perbedaan secara multinasional atau secara multibudaya sehingga mereka harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lokal atau kondisi budaya yang memang ada di negara-negara yang mereka lakukan bisnis internasional seperti itu. Nah, 7 dimensi global yang dapat dilakukan secara manajerial ya. Yang pertama adalah dari sisi produksinya, kemudian dari sisi pasarnya, promosinya seperti apa, kemudian memberi nilai tambah kepada produk uniknya seperti apa sih, kemudian strategi kompetitifnya seperti apa, ya tadi ya promosinya seperti apa, cara memasarkan produknya seperti apa biar bisa berkompetisi dengan produk yang lain. Nah, kemudian penggunaan personil bukan dari negara asal ya, jadi mendatangkan ahli-ahli yang berasal dari luar negeri. Dan selain itu juga memperluas kepemilikan global dalam perusahaan. Ini 7 dimensi global yang bisa dipertimbangkan oleh manajemen dalam melakukan globalisasi. Selanjutnya kekuatan dari globalisasi dari sisi politis. Nah, ini ada kecenderungan terhadap penyatuan dan sosialisasi komunitas secara global.
Kemudian yang kedua ya tentunya dengan teknologi, kemajuan teknologi dari sisi komputer, komunikasi, internet dan lain sebagainya. Kita bisa memesan barang lewat aplikasi, barang-barang dari luar negeri bisa kita pesan secara langsung. Nah, ini salah satu dari adanya kekuatan globalisasi. Nah, kemudian berikutnya adalah pasar ya, dengan mendunianya eh, perusahaan mereka ya juga menjadi pelanggan dari pelanggan global. Nah, mengetahui pasar dalam negeri telah jenuh misalnya, membuat perusahaan mulai merambah pasar-pasar di luar negeri. Nah, terutama ketika para pasar itu, para pemasar atau produsen itu menyadari ada suatu kesamaan selera, misalnya gaya hidup yang diakibatkan oleh mungkin adanya perjalanan ke luar negeri, kemudian adanya siaran televisi yang memang dari luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu dari kekuatan globalisasi juga. Yang keempat adalah biaya. Nah, economic of scale atau skala ekonomi ini tadi ya sudah saya sampaikan untuk mengurangi biaya per unit ya. Eh, Selalu ini yang menjadi tujuan manajemen ya. Nah, salah satu alat untuk mencapainya adalah mengglobalisasikan lini produksi untuk mengurangi biaya pengembangan produksi dan persediaan. Nah, perusahaan juga ini dapat menempatkan produksi di negara-negara di mana memang biaya produksinya itu jauh lebih rendah ya. Memproduksi barang A di luar negeri aja karena biaya atau upahnya itu jauh lebih rendah misalnya. Sehingga dicapailah skala ekonomi bagaimana bisa memproduksi barang dalam jumlah yang banyak tetapi biayanya itu jauh lebih murah. Dan yang kelima adalah persaingan. Nah, pesaing ini harus meningkatkan secara intensif ya perusahaan baru yang banyak berasal dari negara berkembang dan industri baru ini telah memasuki pasar dunia, baik di bidang permobilan maupun elektronik. Nah, persaingan secara globalisasi ini sekarang terjadi ya perusahaan-perusahaan baik yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri saling bersaing dengan produk yang sama misalnya bagaimana cara memproduksi kendaraan yang canggih tetapi harganya itu murah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah 5 dari kekuatan-kekuatan globalisasi. Baik Bapak Ibu, materi pertama dari perkuliahan bisnis internasional telah saya sampaikan. Kita masih ada 5 kali pertemuan. Pertemuan kedua materi ya, kemudian ketiga itu materi plus UTS, 4, 5 materi dan pertemuan ke-6 nanti kita UAS. Ya, baik, demikian Bapak Ibu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat ya Bapak Ibu.